Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Karina Latifah Rahmah. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai program linier. Oke, di sini kita akan membahas sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini adalah bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel, di mana X dan Y merupakan variabel dan A serta B merupakan koefisien, karena A koefisien dari X dan B koefisien dari Y. Sedangkan untuk C ini adalah konstanta. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, 2x ditambah 5y lebih besar sama dengan 7. Yang kedua ada 4x dikurangi y kurang dari 9. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Ada contohnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 4x ditambah 8y lebih besar sama dengan 16. Nah, yang pertama kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini pasti kalian sudah tahu ya caranya, karena ketika kelas 10 pasti kalian telah mempelajarinya. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya itu 16 dibagi 8, berapa? 2. Kemudian, jika Y-nya 0, berapa nih X-nya? X-nya adalah 16 dibagi 4, yaitu 4. Sehingga diperoleh titik 0,2 dan titik 4,0. Oke, kita gambarkan. Di sini tadi itu diperoleh titik 0,2 dan titik 4,0. Kita tarik garisnya ya. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya? Yang pertama kita pakai cara uji titik. Jadi, pertidaksamaan tadi yang diketahui 4x tambah 8y lebih besar sama dengan 16, X dan Y-nya diganti dengan 0 ya. Sehingga diperoleh 0 itu lebih besar sama dengan 16. Betul tidak 0 lebih besar sama dengan 16? Salah ya. Karena 0 itu seharusnya kurang dari sama dengan 16. Sehingga jika titiknya di sini dan arsirannya menuju ke arah 0 atau di sebelah kiri garis itu salah, sehingga yang betul untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu ke sebelah kanan garis. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa uji titik? Nah, di sini ada caranya ya. Ini ada tabelnya. Silakan nanti kalian amati tabel ini. Kita lanjut ke contohnya ya. Nah, tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 8. Kita cari titik potong sumbu X dan Y-nya. Caranya sama seperti tadi. Jika X-nya 0, maka Y-nya itu 8 dibagi 4, yaitu 4. Kemudian, jika Y-nya 0, maka X-nya itu 8 dibagi seharusnya ini 8 dibagi 4, 2 ya. Oke. Ini 2 dan yang ini 8 dibagi 2, 4. Sehingga diperoleh titik 0,2 dan titik 4,0. Oke, kita gambarkan lagi. Sama seperti tadi, 0,2 dan 4,0. Kita tarik garisnya. Nah, seperti ini. Kemudian, kita lihat nih cara cepat ya. Sesuai dengan tabel A-nya itu ini 2 ya, berarti A-nya lebih dari 0, berarti ada 2 nih. Kemudian lihat ini tanda di sini.
Ini tandanya kurang dari sama dengan, berarti yang ini ya. Ini, sehingga untuk daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Oke, seperti itu. Next, ada contoh kedua. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x ditambah Y lebih besar sama dengan 4, kemudian 2x ditambah 3Y lebih besar sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari titik potong sumbu X dan Y-nya dari pertidaksamaan yang pertama. Oke. Jika X-nya 0, maka Y-nya 4. Kemudian jika Y-nya 0, maka X-nya itu 4 dibagi 2 berapa? 2. Di sini diperoleh titik 0,4 dan titik 2,0. Oke, kita gambarkan garisnya. 0,4 di sini dan 2,0. Tarik garisnya. Oke. Arsir daerah himpunan penyelesaiannya sebelah mana nih? Lihat. Ini 2 lebih besar dari 0 dan tandanya lebih besar sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya pasti di sebelah kanan garis. Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua. Kita cari juga titik potong dan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Sama caranya seperti tadi. Jika X-nya 0, maka Y-nya itu 6 dibagi 3, 2. Dan jika Y-nya 0, maka X-nya itu 6 dibagi 2, 3. Maka ini ada titik 0,2 dan titik 3,0. Di mana nih? 0,2 dan 3,0. Kita tarik garisnya. Nah, apa nih himpunan sebelah mana nih himpunan penyelesaiannya daerahnya? Sama seperti tadi, karena A-nya lebih besar dari 0 dan tandanya lebih besar sama dengan, maka DHP-nya itu sebelah kanan garis. Kemudian yang ini, yang pertama sudah, yang kedua sudah, kemudian ini X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sebelah kanan. Ya, di sini. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah atas. Oke. Kita lihat daerah mana nih yang terlalui oleh semua tadi yang daerah himpunan penyelesaiannya. Ternyata sebelah sini ya, daerah sini. Maka ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan pertidaksamaannya jika daerah himpunan penyelesaian yang diketahui. Nah, ini ada caranya. Di sini ada garis 0,A dan B,0. Si A-nya dikalikan dengan X dan B-nya dikalikan dengan Y. Kemudian untuk setelah sama dengannya itu A dikali B. Supaya kalian lebih paham, kita ke contoh soal ya. Tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian di bawah ini. Oke, kalian lihat. Di sini ada titik 0,3, harusnya di sini ya. 0,3 berarti 3 dikali X, 3X. Ditambah di sini ada titik 2,0 berarti 2 dikali Y. 3 kali 2 berapa? 6. Kemudian tandanya apa nih di sini? Kita lihat DHP-nya itu ada di sebelah kiri garis. Maka kurang dari. Kemudian kalian amati juga garisnya ini utuh apa putus-putus. Ternyata utuh. Jika utuh maka
pakai tanda sama dengan. Gimana nih kalau putus-putus? Kalau putus-putus tidak pakai sama dengan ya. Seperti itu. Untuk contoh selanjutnya yaitu tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian di bawah ini. Nah, kita ini ya, kerjakan garis yang pertama dulu di sini. Ternyata ini ada garis 0,4, berarti 4 dikali X. 4 dikali X, kemudian di sini ada garis ini, titik ini, titik 3,0, maka ditambah 3 dikali Y. 3 dikali Y. Selanjutnya lihat DHP-nya ada di sebelah kanan garis apa sebelah kiri? Ternyata ada di sebelah kanan garis, maka lebih besar. Kemudian garisnya utuh atau putus-putus? Ternyata utuh, maka pakai tanda sama dengan. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 12. Nah, selanjutnya garis kedua, di sini ada 0,3, berarti 3X ditambah ini ada garis titiknya 4,0, berarti 4Y. Nah, tandanya lihat. Di sini ada DHP-nya itu sebelah kiri garis, maka kurang dari, karena utuh pakai sama dengan. 3 kali 4 12 juga ya. Karena DHP ini ada di sebelah kanan, maka X-nya itu lebih besar sama dengan 0, dan karena DHP-nya ada di atas, maka Y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Oke? Itu cara menentukan pertidaksamaan jika DHP-nya yang diketahui. Mudah-mudahan kalian paham ya. Baik, untuk video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.